Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama aku, Robiatul Adawiyah. Di video kali ini aku mau share kegiatan aku waktu kemarin liburan ke Yogyakarta bareng sama keluarga. Sebenarnya liburannya itu udah di bulan Juli, cuman aku baru sempat edit sama up videonya sekarang. Di sini juga aku bakal share ke teman-teman kemarin liburan itu aku habisnya berapa gitu ya totalnya. Terus aku pergi ke tempat mana aja. Oke, tonton terus videonya sampai habis, jangan di skip ya teman-teman. Jadi aku pergi ke Jogja itu bareng sama suami sama anak aku. Nah, ini barang-barang yang aku bawa. Kita pergi tanggal 12, jadi dari rumah itu kita naik lokal Bandung Raya menuju ke stasiun Kiara Condong. Begitu turun kereta, kita langsung masuk lagi untuk boarding. Nah, kita itu naik kereta api Kahuripan. Harga tiketnya 80.000 per orang. Berhubung anak aku ini udah lumayan agak gede, jadi nggak apa-apa aku beliin aja gitu ya sih tiketnya. Tapi kalau untuk dari persyaratan KAI-nya sendiri, anak di bawah 3 tahun itu masih free. Nah, alhamdulillah ini udah sampai di stasiun Lempuyangan setelah 8 jam di kereta. Setelah turun dari kereta, kita langsung menuju ke luar stasiun. Nah, ini aku tuh lagi nungguin rentalan motor. Jadi kalau misalkan teman-teman keluar dari stasiun Lempuyangan ataupun Yogyakarta itu banyak sekali untuk sewa motor. Tapi ini aku udah booking via online ya. Setelah motor datang, kita langsung pergi ke penginapan dan nyimpen barang di sana karena belum bisa check-in. Jadi kita cuman simpen barang aja. Terus ini aku lagi jalan ke depan, jadi aku itu nginep di daerah Sosrowijayan. Nah, rencananya dari Sosrowijayan kita mau jalan ke depan, jadi ke Jalan Malioboro. Pengen foto di tulisan Malioboronya. Sebenarnya aku sama suami itu ke Jogja udah beberapa kali ya, cuman nggak tahu kenapa kita tuh pengen balik lagi. Dan ya sengangenin itu Jogja. Ini suasana pagi di Jalan Malioboro masih lenggang, masih belum banyak orang. Nah, udah selesai tadi di foto di tulisan Malioboronya. Terus kita jalan lagi. Jadi kita mau cari sarapan dulu ya. Dan kita mutusin buat cari sarapan di Jalan Dagen. Nah, ketemulah ini sarapannya itu kita pengen nyobain soto gitu. Nah, ini makanannya udah datang, kita udah nyobain dan rasanya juga enak. Setelah sarapan, kita jalan lagi menyusuri jalanan Malioboro dan tujuan pertama kita itu di Taman Pintar Yogyakarta. Pas nyampe di sana, aku langsung beli tiket. Harga tiketnya itu untuk dewasa 20.000 dan untuk anak-anak di atas usia 3 tahun 12.000. Karena anak aku belum 3 tahun jadi masih free, dan ini aku beli tiketnya itu hanya untuk ke gedung oval dan kotak aja. Nah, selagi aku beli tiket, ini anak sama suami aku lagi main di halamannya gitu. Jadi banyak burung merpati ya. Dan burung merpatinya itu susah ditangkapnya gitu. Makanya anak aku cuman bisa ngeliatin aja dari jauh, nggak bisa megang. Nah, habis itu kita langsung masuk ke gedung oval dan kotaknya setelah tadi cek tiket. Pas pertama masuk, kita disuguhi oleh pemandangan ikan yang berenang di akuarium besar. Jadi ini tuh ada beberapa ikan yang memang ukurannya besar, kayak ada aligator, terus ada juga ikan RTC. Nah, setelah dari akuarium besar itu lanjut ada ruangan dengan tema zaman-zaman purba dinosaurus gitu ya teman-teman. Jadi di sini itu banyak banget patung dinosaurus, terus ada juga
layar proyektor yang nampilin kita kayak CCTV gitu, tapi di layar itu nampilin kayak ada dinosaurus hidup gitu di sekitar kita. Nah, setelah itu kita masuk ke ruangan yang luas ini. Di sini tuh banyak banget sarana-sarana edukasi ya. Di sini juga tersedia banyak sekali zona, dari mulai di gedung oval lanjut ke gedung kotak. Maafin ya teman-teman, ternyata HP-nya itu lowbat dan akhirnya mati. Jadi abis dari taman pintar itu, setelah 1:30 kita balik lagi ke hotel, terus check in dan kita istirahat. Abis istirahat kita siap-siap mandi, abis sholat maghrib kita siap-siap mau keluar. Jadi ini tuh sedikit review ya, tempat penginapannya ya seperti yang kalian lihat. Sebenarnya di sini tuh ya lumayan sih, nyaman-nyaman aja. Poin plusnya itu di sini murah dan di Jalan Sastrowijaya gitu ya, deket sama Malioboro. Cuman ya jangan berekspektasi tinggi dengan harga 150.000, malah di bawah 150.000 semalam. Tapi di sini udah cukup oke gitu ya fasilitasnya, meskipun untuk tempatnya itu kurang terawat. So far sih enak dan kayak di rumah nenek gitu suasananya. Nah, ini malamnya kita ke alun-alun kidul. Dari tempat nginep kita nggak begitu jauh kalau naik motor ya. Nah, ini tarif parkirnya kalau motor 3.000. Setelah itu kita jalan-jalan dulu mau cari cemilan dan akhirnya kita mutusin buat beli dimsum. Di sini tuh mulainya dari 1.000 sampai 3.000. Jadi kita bisa milih gitu, milih sendiri dan nanti dihitung sambil di packing dan bayar. Oke, udah beli dimsumnya dan ternyata cuacanya lagi kurang bersahabat. Pas kita kesana itu hujan, akhirnya kita melipir dulu ke warung resehan kayak gini. Ya udah kita putusin buat makan di sini aja. Ini suamiku pesan ronde susu tape. Ya aku baru pertama kali sih makan ini dan ternyata rasanya memang enak, anget gitu ya, cocok disantap saat cuaca dingin. Nah, ini total belanja total makan aku malam ini 55.000 seperti yang sudah tertera di Bon ya. Nah, akhirnya hujannya itu reda dan anak aku ini lagi main, liatin anak yang lainnya main gelembung. Nggak aku beliin sih karena ya umur segitu dikasih gelembung malah jadi PR gitu ya teman-teman. Nah, kemarin itu kita cuman main-main aja sebentar, terus balik lagi ke hotel karena udah capek dan istirahat. Paginya kita udah siap mandi dan anakku sama ayahnya udah beli kayak kue gitu. Terus kita mau cari sarapan. Ini aku carinya di depan aja, di depan penginapan deket. Jadi kita putusin buat beli nasi kuning. Jadi kalau nasi kuning di sini itu porsinya itu 10.000. Isinya itu nasi kuning, mie, terus apalagi ya lupa pokoknya. Kalau misalkan ada tambahan telur atau misalkan mendoan itu nambah lagi ya teman-teman. Jadi udah dapet nasi kuningnya, kita mau sarapan dulu. Nah, ini aku udah sempet beresin untuk kamarnya. Kemarin itu kan berantakan banget, sekarang udah lumayan sih ya. Meskipun sebenarnya ya nggak bisa beres-beres banget. Oke, udah sarapan, kita udah siap-siap lagi. Sekarang agendanya mau ke pantai. Karena kalau misalkan buat aku ya, buat keluarga aku kalau liburan terus kita nggak nyempetin ke pantai itu serasa ada yang kurang gitu teman-teman. Rencana awal kita itu mau ke pantai Indrayanti, tapi ternyata suami aku ini berubah pikiran dan mutusin buat ke pantai Krakal. Karena kalau misalkan ke pantai Parangtritis sih kita udah bosen sebenarnya ya, karena udah beberapa kali ke sana. Nah, kita jalan dari jam 8 pagi ya, naik motor. Terus kita sempetin dulu ke Pasar Imogiri karena mama aku itu nitip pengen dibeliin gatot mentah.
Aku yang nggak tahu Gatot itu kayak apa, akhirnya aku nelpon kakak ipar dan dikasih taulah tempatnya gitu sambil kita video call. Di situ aku beli 2 kilo, harga per kilonya itu 5.000. Udah selesai belanja Gatotnya, kita lanjut lagi perjalanan menuju Pantai Krakal. Nah ini karena nggak tahu jalan ya, seperti biasa kalau di kota orang kita mengandalkan Google Maps. Sebenarnya ini tuh udah agak siang sih kalau misalkan untuk ke pantai. Jadi kalau ke pantai itu enaknya pagi-pagi banget gitu ya, apalagi kalau bisa ngelihat sunrise. Nah ini kita harus bayar tiket dulu, satu orangnya 10.000. Ini tuh tiket masuk untuk ke daerah pantai. Jadi kalau untuk parkir di pantainya sendiri biayanya beda lagi. Nah tuh kan salah kita tuh kalau ngikutin maps malah ke Pantai Embuluk, entahlah. Ya udah, kita karena bukan tujuannya ke situ, kita keluar balik lagi dan kita nanya ke orang sekitar dan akhirnya ditunjukin rutenya. Jadi kita harus menempuh jarak lagi sekitar setengah jam. Dan akhirnya kita sampai juga di Pantai Krakal sesuai tujuan yang kita pengen. Nah ini kita langsung masuk. Oh ya, sebelum masuk tadi kita bayar parkir dulu. Parkirnya itu 3.000 untuk motor. Nah kita parkir masuk aja ke dalamnya ya, ke pantainya. Di sini suamiku mutusin parkir di tempat yang lebih sepi gitu ya dibandingin bagian pantai yang lain. Jadi ini suasana pantainya. Terus aku gelar alas camping gitu. Aku tuh beli di Shopee. Enak sih kalau misalkan buat dibawa kayak ke pantai gitu atau ke acara outdoor, lumayan. Ngeliat pantai sambil menikmati dawegan sama keluarga. Wah, cakep banget ini pemandangannya. Masya Allah, subhanallah, alhamdulillah. Aku di sini tuh seneng banget gitu ya, berasa tentram banget. Berasa nggak pengen pulang sih kalau misalkan udah ke pantai. Awalnya aku tuh nggak mau main air ya, nggak mau nyebur karena ya pengen santai-santai aja. Tapi ngelihat anak sama suami aku jadi kepengen juga gitu, dan akhirnya aku cuman gulung celana yang bagian bawah aku gulung aja, jadi cuman kaki doang yang basah. Nah ini tuh berhubung panas banget, jadi suami aku ngajak anak aku main airnya di bawah batu gitu, batu besar, jadinya ada sedikit teduh-teduh. Sebenarnya enaknya ke pantai selain Parangtritis atau Indrayanti itu agak sepi, jadinya enak gitu, nggak terlalu banyak orang. Setelah puas main air, kita udah bilas, terus ganti baju, dan ini aku diajak suami untuk ke puncak. Jadi suami pengen ke bagian atas banget gitu ya, yang ada ikon Pantai Krakalnya ini. Dan di sini tuh, masya Allah, bagus banget pemandangannya ya. Kita bisa ngelihat hamparan laut dan kita juga bisa ngelihat pemandangan di sekitar pantai ya dari atas sini. Ini asli anginnya kenceng banget, terus cuacanya juga udah mulai panas banget. Jadi kita tuh nggak lama-lama di sini, cuman ngambil beberapa foto aja dan video. Pulang dari pantai tadi kita langsung istirahat karena HP aku juga udah mati, terus memang suami aku juga udah capek banget. Asalnya kita tuh dari pantai pengen nyobain kulineran di Sate Kelatak Pak Pong, tapi suami itu nggak mau karena udah capek. Ya udahlah, aku ngalah aja. Nah ini malamnya kita tuh putusin buat makan malam ke angkringan Kopi Jos Palikman. Tapi sebelumnya ini aku mau makan es krim dulu di Tempo Gelato. Aku pilih Tempo Gelato yang
di cabang Taman Siswa karena ya yang lebih dekat aja dari penginapan aku. Nah ini untuk parkir motornya itu di sisi sebelah gedung Tempo Gelatonya ya. Malam ini tuh bukan malam minggu atau bukan weekend, tapi di sini tuh rame, banyak pengunjungnya gitu ya. Mungkin karena memang tempatnya itu udah terkenal gitu ya teman-teman. Apalagi kalau misalkan ke Jogja belum makan es krim, serasa ada yang kurang gitu. Untuk pecinta es krim ya. Nah ini tadi aku beli yang size medium, terus anak aku beli yang small. Setelah puas makan es krim, kita jalan lagi. Nah ini tuh kita lewatin Tugu Jogja, Tugu yang legend di kota Yogyakarta. Tujuan kita mau makan malam di angkringan Kopi Jos Pak Likman. Di sini tuh konsepnya lesehan gitu ya teman-teman, dan ini tuh banyak untuk menu sate-sateannya, ada nasi kucing juga, ada juga kopi dan minuman lainnya. Nah tuh lihat banyak banget sebenarnya ini di mereka gitu ya gelar tikarnya. Di sini aku udah ngambil 3 nasi kucing dan beberapa sate. Kita mau makan dulu ya. Videonya lanjut ke part 2.